Halo adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru Belajar. Kita akan melakukan pendalaman materi untuk kelas 5 ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Jangan lupa berdoa. Ya, untuk pendalaman materi kali ini yaitu kelas 5 tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Untuk muatan yang akan kita pelajari, PKN, itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, bahasa Indonesia, ide pokok, untuk IPA, yaitu alat gerak hewan, untuk IPS, yaitu kondisi geografis Indonesia, dan untuk SPDP, yaitu gambar cerita. Kita akan masuk ke pendalaman materi yang pertama, yaitu PKN, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila yang pertama, bunyi Pancasilanya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai dalam sila Pancasila untuk sila pertama, yaitu masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Untuk sila yang kedua, Pancasilanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk nilai-nilai dalam sila Pancasila yang kedua, yaitu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Untuk sila yang ketiga, Persatuan Indonesia, untuk nilai-nilai yang terkandung di dalam sila ketiga, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai-nilai dalam sila Pancasila yang keempat yaitu sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dalam sila yang kelima yaitu mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kegiatan umum. Sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama yaitu adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Contoh penerapan gotong royong di dalam kelas yaitu melaksanakan piket untuk membersihkan ruang kelas bersama-sama. Untuk muatan selanjutnya, bahasa Indonesia, kita akan belajar ide pokok, pengertian ide pokok. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering disebut juga pikiran pokok atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Cara menentukan ide pokok adalah 1. Bacalah teks dengan seksama secara keseluruhan. 2. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir,
atau di awal dan di akhir suatu teks. Mari kita menentukan ide pokok dalam suatu teks bacaan. Di sini ada judul gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Dari teks berikut, diketahui bahwa kalimat utama itu berada di awal kalimat. Ya, ide pokoknya dari teks ini adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Dapat berupa informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Contoh paragraf ini, ya. Yang pertama diketahui bahwa itu termasuk kalimat utama, sedangkan kalimat kedua dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelas. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menemukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Kedua, mencari kalimat utama teks tersebut. Ketiga, menemukan informasi dalam kalimat utama. Mengembangkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu yang pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Yang ketiga, membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Keempat, mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Yang kelima, menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. Dan yang terakhir, yang keenam, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat yang padu. Kita masuk materi muatan IPA, yaitu alat gerak hewan dan manusia. Alat gerak terdiri dari dua macam. A. Alat gerak aktif, otot. Disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. B. Alat gerak pasif, tulang. Disebut alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan pergerakan. Dari gambar kita dapat melihat otot sebagai alat gerak aktif di sini, sedangkan tulang ini merupakan alat gerak pasif. Alat gerak hewan dan fungsinya. Alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Perhatikan tabel hewan beserta alat geraknya berikut. Yang pertama, ikan. Alat geraknya sirip dan ekor. Fungsinya berenang. Kedua, amfibi. Alat geraknya kaki.
fungsinya berjalan, melompat, dan berenang. Ketiga, hewan reptilia. Alat geraknya kaki untuk buaya, otot perut untuk ular, dan kaki dayung untuk penyu. Fungsinya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Keempat, hewan burung. Alat gerak, sayap burung kakak tua, kaki burung unta. Fungsi berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kelima, mamalia. Alat geraknya untuk kaki, yaitu hewan kerbau, sapi dan kuda, sirip, paus, dan lumba-lumba. Fungsi berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Ini disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Alat gerak pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan invertebrata itu memiliki tulang belakang. Contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak. Sedangkan hewan invertebrata yaitu tidak memiliki tulang belakang. Contohnya siput, semut, cacing, dan kupu-kupu. Alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata. Untuk vertebrata itu memiliki tulang belakang. Sedangkan untuk invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Untuk vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan. Untuk invertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Untuk yang ketiga, vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Sedangkan untuk invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana. Untuk hewan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral, sedangkan untuk hewan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Contoh hewan vertebrata, ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sedangkan contoh hewan invertebrata yaitu cacing, serangga, dan hewan lunak.